Halo sedulur sedayana, balik lagi nih jeung urang Mang Abut. Kali ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul The King's Avatar. Film ini berepisode, jadi jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya. Film ini berbasis game RPG yang sudah masuk kategori e-sport. Kita diperkenalkan pada pemeran utama yaitu Yesiu, yang dikenal sebagai ahli level buku teks dan permainan tingkat tinggi karena serangkaian keadaan. Ia dipaksa keluar dari tim profesional. Langsung saja kita masuk alur ceritanya. Oke, sebelum mulai kita intro dulu. Di awal film, kita diperlihatkan pertandingan e-sport yang akan dimulai pada season musim ini. Penyambutan yang sangat meriah dan pertunjukan naga terbang yang berbasis turnamen itu pun dimulai dari masing-masing tim memiliki 6 anggota yang ikut serta dalam turnamen tersebut. Dari 6 pemain tersebut, hanya 5 saja yang bermain dan 1 pengganti cadangan jika dari ketua tim ingin merubah formasi dari sebelumnya. Permainan pun dimulai, tim Jiangxi melawan tim Wea Chao. Masing-masing tim mencoba menyerang dengan strategi yang sudah disusun oleh ketua tim mereka. Tim Jiangxi di awal pertandingan saat mendominankan pertandingan tersebut. 加速阵型散开，继续。对，魏成峰通过压。良，那加时这轮比赛就当一场巅峰对决。 Salah satu dari tim Jiangxi sangat ceroboh dan tidak mengikuti arahan dari ketua tim sehingga dapat dibunuh oleh tim Wea Chao. Lalu tim Jiangxi merubah formasi menyerang dengan kerjasama tim yang baik dan arahan ketua tim mereka yang sangat akurat. Tim Jiangxi pun mampu menyamakan kedudukan dengan tim Wea Chao dan membuat tim Jiangxi memenangkan pertandingan tersebut. 叶秋，他做到！ 把我们共同见证了历史加时的战绩，加时又对。 Lalu kita diperlihatkan ketua tim Jiangxi yaitu Yoshio. Tidak ada yang mengetahui wajahnya selain tim Jiangxi dikarenakan dia selalu memakai masker saat pertandingan. Kita beralih scene ke GA tim Jiangxi. Yoshio pun membahas pertandingan turnamen yang tadi sudah dilaksanakan. Meskipun tim Jiangxi mendapatkan juara, bagi Yoshio itu masih kurang karena masih adanya kesalahan saat turnamen tersebut. Dari kecerobohan salah satu timnya yang membuat ia harus terbunuh saat turnamen tersebut. Kita diperlihatkan Yoshio sedang melihat piala-piala yang ia sudah dapatkan dengan timnya selama 10 tahun di tim Jiangxi. Lalu bosnya menghampiri Yoshio dan ya ngobrol-ngobrol tipis lah ya. Serta ia mengobrol-ngobrol tipis, lalu Yoshio pun diperkenalkan dengan pemain baru di tim mereka. Ia bernama Yue Yan. Ia juga pemain e-sport The King's Avatar. Lalu bos mereka membicarakan tentang gaji yang ada di tim Jiangxi. Menunjuk Yuan sebagai ketua tim yang baru menggantikan Yoshio. Ketika Yoshio tahu bahwa pemain baru tersebut akan menggantikan posisinya sebagai kapten, ia memutuskan untuk pensiun di dunia e-sport. Lalu Yoshio memberikan kartu milik dirinya kepada Yuan dan keluar dari ruang tersebut. Lalu ia bertemu salah satu tim Jiangxi yang tadi melakukan kesalahan dalam pertandingan yang menyebabkan ia terbunuh dengan keegoisannya sendiri. Saat ia mengobrol tipis-tipis, lalu Yoshio pun dan melepaskan jaket tim Jiangxi dan melemparkannya. Saat melepaskan jaket tersebut, pin yang menempel di jaket itu pun terjatuh. Dan dia menaruh pin tersebut bersamaan dengan piala kemenangan mereka. Lalu Yoshio pun pergi dari GH tersebut.
Lalu ia pergi ke suatu warnet yang tidak jauh dari GH-nya. Lalu ia bermain Glory di warnet tersebut dengan akun baru yang ia miliki. Game ini hampir mirip-mirip dengan game Dragoness ya. Jika kalian pernah memainkan game Dragoness, pasti tahu game tersebut. The King Avatar juga memiliki beberapa karakter atau job dengan masing-masing berbeda skill dan kegunaannya. Setelah di dalam game, Yoshio menghampiri salah satu rumah di dalam game tersebut untuk mengambil job yang sudah tersedia di game tersebut. Lalu ia membuka peti yang berada di rumah tersebut dan mengambil senjata yang ada di dalam peti tersebut. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang sedang berduel di dalam game untuk menyelesaikan misi di dalam game tersebut. Ia sangat kesulitan melawan player bot di game tersebut dan kalah dalam pertandingan. Oh iya, perkenalkan, ia pemilik warnet tersebut yang bernama Chungo. Saat pemilik warnet tersebut menghampiri pelanggannya, Yoshio pun melihat ke arah PC si pemilik warnet tersebut. Saat ia melihat game battle akan segera mulai, Yoshio pun langsung bergegas untuk memainkan game tersebut. Hanya butuh waktu 40 detik saja, Yoshio mampu menangi game tersebut dengan mudah. Lalu si pemilik warnet tersebut pun merasa senang karena misi yang ia kerjakan sudah selesai berkat Yoshio. Lalu Yoshio pun melamar kerja di warnet tersebut. Karena ia melihat tulisan jika warnet tersebut membutuhkan karyawan di tempat itu, lalu Yoshio pun diinterview untuk bekerja. Singkat cerita, Yoshio pun diterima untuk bekerja di warnet tersebut dan diberi tempat tinggal di warnet yang ia bekerja sekarang. Yoshio pun beristirahat. Di hari pertama ia bekerja, ia kesiangan dan lalu bergegas untuk turun ke bawah dan bekerja. Lalu ia disuruh bosnya untuk memasang bohlam lampu yang rusak. Setelah bohlamnya dipasang, lampu tidak dapat menyala. Dengan kesotoyannya yang ia miliki, ia pun menghampiri saklar lampu di warnet tersebut. Alhasil, ia pun salah menurunkan saklar lampu yang menyebabkan warnet tersebut mati. Lalu Yoshio pun mendapat potongan gaji sebesar $73. Hitungannya bukan potongan gaji sih, tapi rugi sebesar $73. Lumayan. Yang harus digantikan oleh Yoshio karena kerugian pada hari ini. Lalu kita diperlihatkan si gendut yang datang ke warnet tersebut. Kita panggil aja si gendut biar gampang manggilnya. Oke, lalu si gendut itu pun memainkan The King Avatar bersama timnya. Di dalam game tersebut, saat mereka ingin menyerang Dongeon, mereka kekurangan satu anggota tim mereka agar dapat masuk ke dalam Dongeon tersebut. Lalu Yoshio pun menghampiri mereka, melihat mereka yang kekurangan satu anggota untuk bermain Dongeon. Lalu mereka berlima pun masuk ke dalam Dongeon tersebut untuk menyelesaikan misi mereka dan mencari item langka yang ada di Dongeon tersebut. Lalu 4 pemain tersebut itu pun melawan monster yang ada di depan mereka. Lain dengan halnya dengan Yoshio yang asik melihat pertarungan tersebut dan tidak membantu sama sekali selama pertarungan itu dimulai. Singkat cerita, 4 pemain itu pun kalah saat melawan monster Dongeon tersebut. Setelah mereka kalah melawan monster, giliran Yoshio yang melawan monster tersebut. Lalu monster Dongeon tersebut dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yoshio. Yoshio pun lalu mendapatkan 2 item langka setelah ia mengalahkan monster Dongeon tersebut. Lalu ia mengakbar senjatanya yang ia miliki dengan item yang ia dapatkan tadi. Scene berpindah di mana Yue Yan sedang membicarakan tentang apa yang ia harus jawab saat acara bertemu pers nanti. Lalu acara pers itu pun berlangsung. Yuan ditanya oleh wartawan dan menjawab apa yang disarankan oleh bosnya tadi saat berbincang di GH mereka. Scene diperlihatkan kembali ke Yoshio yang dihampiri oleh teman timnya yang dulu saat berada di tim Jian. Lalu Yoshio diberi penjepit keberuntungan yang selalu Yoshio pakai saat pertandingan berlangsung.
Ia pun bermain Dongyeon kembali bersama tim yang sama di awal tadi yang ia mengalahkan Bus Dongyeon. Xiao memimpin tim tersebut untuk mengalahkan monster yang lebih sulit dari sebelumnya. Saat ia akan menyerang monster tersebut dengan jarak dekat, ia pun terjatuh saat ingin menyerang. Tangan ia pun ditarik oleh bosnya untuk memasangkan flash disk di TV yang ada di warnet tersebut. Saking terburu-burunya, dikarenakan karakter ia yang hampir mati di dalam game, ia pun salah mencolokkan kabel tersebut. Dan alhasil, ia mencolokkan kabel PC milik dirinya ke TV dan tersambung langsung ke pertandingan dirinya melawan monster Dongyeon tersebut. Mereka yang berada di warnet itu pun melihat pertandingan Yusio melawan monster tersebut dengan darah yang hampir habis. Dengan sigap, Yusio pun dapat menghindari dari bebatuan yang dijatuhkan oleh tim mereka untuk membunuh karakter Yusio. Singkat cerita, Yusio pun dapat mengalahkan monster tersebut, dan mereka yang menonton pun bersuara ke atas keberhasilan Yusio mengalahkan monster tersebut. Lalu Yusio pun dihampiri oleh bosnya. Bosnya itu pun senang melihat pertandingan Yusio melawan bos tersebut dengan darah yang hampir habis. Lalu ia mengobrol tipis-tipis bersama bos dan salah satu pelanggan yang ikut menyaksikan Yusio melawan monster tersebut. Jin beralih ke Yusio yang sedang foto dirinya dan saudara-saudaranya semenjak ia belum dewasa. Lalu kita flashback ke zaman waktu di mana mereka belum dewasa dan mengingat masa-masa dulu mereka bersama. 到底画的是什么呀？是一只那你呀、哎，让他换上。去这边去，这边去，看成绩啊！3。千机伞登上荣耀之巅。 Lalu Yusio login ke dalam game untuk mengupgrade senjatanya dengan item yang ia dapatkan tadi melawan bos Dongyeon. Kita diperlihatkan kedatangan seseorang di warnet tersebut. Ia bernama Xiao Tang. Ia sahabat dari bosnya tersebut yang sudah dianggap sebagai kakak dari bosnya tersebut. Lalu Yusio dipanggil oleh bosnya untuk membantu membawakan koper ke kamar mereka. 把行李拿上去。哎，放心吧，还有这个，不介意一起吧？这很轻。不，走啦，小唐。 Sesampainya di kamar, Xiao Tang pun lalu memeriksa tugas kuliah Chungo karena Chungo pun masih juga belum lulus kuliah. Saat Xiao Tang akan memeriksa tugas kuliah Chungo pun panik karena belum mengerjakan tugas kuliahnya. Lalu ia meminta tolong kepada Yusio untuk membantunya agar dapat mengulur waktu selagi ia mengerjakan tugas kuliahnya. Lalu Yusio menghampiri Xiao Tang dan menantangnya bermain The King's Avatar. Saat mereka sedang bermain game tersebut, Chungo pun mengerjakan tugas kuliahnya sampai selesai. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, Chungo pun menghampiri mereka berdua yang sedang bermain Glory. Lalu Yusio pun pergi karena ia sudah memenangkan pertandingan sebanyak 10 kali berturut-turut. Kita beralih ke GH tim Lanyu yang sedang kedatangan bosnya untuk membahas statistik guild mereka. Lalu bos pun marah melihat statistik guild mereka yang semakin menurun.
Bos mereka lalu mengadakan rapat untuk memecahkan masalah yang ada di guild mereka. Shin berpindah ke dalam game di mana tim Lan Yu meminta bantuan kepada Yushio untuk menaikkan statistik guild mereka. Dengan imbalan item langka diberikan semua kepada Yushio. Lalu Yushio pun menerima tawaran tersebut untuk membantu tim Lan Yu melawan monster yang ada di Donggyeon tersebut. Sesampainya di dalam Donggyeon, Yushio pun membuat lingkaran yang mengelilingi mereka dan memintanya untuk berdiam di dalam lingkaran tersebut dan tidak membantunya untuk melawan monster itu sendiri. Film pun bersambung.